Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Habasman dengan NIM 210305502016 dari kelas D, angkatan tahun 2021, Prodi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan jurnal dengan topik obesitas yang berjudul Hubungan Aktivitas Fisik dan Konsumsi Fast Food dengan Kejadian Obesitas pada Remaja. Penulis Wahyu Hafid dan Sunarti Hanafi. Volume 1, nomor 1, halaman 6-10, tahun 2019. Adapun latar belakang dalam jurnal ini yaitu faktor penyebab obesitas pada remaja bersifat multifaktorial, peningkatan konsumsi makanan cepat saji atau fast food, rendahnya aktivitas fisik, faktor genetik, pengaruh iklan, faktor psikologis, status sosial ekonomi, program diet, usia, dan jenis kelamin merupakan faktor-faktor yang berkontribusi pada perubahan keseimbangan energi dan berujung pada kejadian obesitas. WHO melaporkan bahwa pada tahun 2015, sekitar 2,3 miliar remaja usia 15 tahun ke atas mengalami kelebihan berat badan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 700 juta mengalami obesitas, dengan prevalensi sebesar 11% pada pria dan 12% pada wanita. Prevalensi tinggi terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat maupun Eropa yang mengalami overweight sebesar 62% dan 26% obesitas. Di Asia Tenggara, angka overweight mencapai 14% dan 3% obesitas. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa kejadian obesitas pada dewasa usia di atas 18 tahun, yakni berat badan lebih atau overweight sebesar 13,6% dan obesitas sebesar 21,8%. Kejadian obesitas di Indonesia memiliki prevalensi obesitas sentral pada dewasa lebih dari atau sama dengan 15 tahun sebesar 31,0%. Persentase obesitas tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 42,5% dan yang terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 19,3%. Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo tahun 2018 menunjukkan bahwa kejadian obesitas sebanyak 8.795 kasus atau 30,9%. Terdiri dari laki-laki yang sebesar 1.971 kasus atau 6,9% dan perempuan sebanyak 6.824 atau 24,0%. Berdasarkan hal tersebut, maka penting dilakukan penelitian mengenai faktor yang berhubungan dengan kejadian obesitas pada remaja. Nah, adapun tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik dan konsumsi fast food dengan kejadian obesitas pada remaja di Kabupaten Gorontalo. Nah, adapun metode dalam jurnal ini yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan desain peneliti cross-seksional. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa SMA di wilayah Kabupaten Gorontalo, diantaranya SMA Negeri 1 Telaga, SMA Negeri 1 Bogomeme, dan SMA Negeri 1 Palubala. Hasil dari jurnal ini yaitu untuk tabel 1, distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik responden. Nah, untuk karakteristik yang pertama yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki itu ada 106 responden dengan persentase 38,5%. Untuk jenis kelamin perempuan ada 169 responden dengan persentase 61,5%. Untuk karakteristik yang kedua yaitu pendidikan ayah. Untuk tingkat tidak tamat SD itu ada 52 responden dengan persentase 18,9%.
Tingkat SD ada 92 responden dengan persentase 33,5%. Di tingkat SMP ada 50 responden dengan persentase 18,2%. Di tingkat SMA ada 56 responden dengan jumlah persentase 20,4%. Di tingkat S1 ada 25 responden dengan persentase 9,1%. Nah, untuk karakteristik yang ketiga yaitu pekerjaan ayah. Ayah yang tidak bekerja itu ada sebesar 9 responden dengan persentase 3,3%. Untuk ayah yang bekerja sebagai buruh yaitu ada 127 responden dengan 46,2%. Wira swasta ada 119 responden dengan persentase 43,3%. Untuk pegawai swasta ada 9 responden dengan persentase 3,3%. Untuk pegawai untuk PNS itu ada 11 responden dengan persentase 4,0%. Nah, untuk hasil yang kedua yaitu hubungan aktivitas fisik dan pola makan dengan kejadian obesitas pada remaja. Nah, untuk variabel yang pertama yaitu aktivitas fisik. Nah, untuk aktivitas fisik ringan itu ada 206 responden dengan jumlah persentase 75%. Untuk aktivitas fisik sedang itu ada 69 responden dengan jumlah persentase 25%. Dengan p-value 0,027 yang artinya adanya hubungan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja. Yang variabel yang kedua yaitu konsumsi fast food. Nah, untuk yang sering mengkonsumsi fast food itu ada 272 responden dengan jumlah persentase 98,9%. Untuk yang jarang mengkonsumsi fast food itu ada 3 responden dengan jumlah persentase 1,1%. Dengan p-value 0,002 yang artinya adanya hubungan konsumsi fast food dengan kejadian obesitas pada remaja. Nah, selanjutnya pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu hubungan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan uji statistik Chi-square diperoleh p-value 0,027 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja di Kabupaten Gorontalo tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena semakin sering seseorang beraktivitas, terutama 30 menit per hari, maka akan semakin banyak kalori yang dibutuhkan tubuh, sehingga meskipun banyak mengkonsumsi makanan kaya lemak, tidak akan mengalami obesitas. Semakin sering seseorang beraktivitas fisik, maka akan meningkatkan total energi ekspenditur atau energi yang dikeluarkan, sehingga hal tersebut dapat mempertahankan keseimbangan tubuh. Namun, pada penelitian ini juga ditemukan bahwa meskipun aktivitas fisik responden sedang, tapi tetap mengalami obesitas. Nah, hal ini dipengaruhi oleh aktivitas fisik yang tidak patuh. Artinya, meskipun responden beraktivitas fisik 30 menit per hari, tapi rata-rata aktivitas tersebut hanya dilakukan 1-2 kali seminggu saja. Tapi dalam jangka waktu yang lama. Sementara setiap hari responden tersebut mengkonsumsi makanan yang berlebih dan mengandung kalori yang banyak. Atau bisa pula karena mereka tetap berolahraga secara teratur, tetapi pada saat berolahraga atau setelah berolahraga, mereka mengkonsumsi minuman yang bersoda seperti Fanta, Coca-Cola, Sprite, dan minuman bersoda lainnya. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu hubungan konsumsi fast food dengan kejadian obesitas pada remaja. Berdasarkan uji statistik Chi-square diperoleh p-value
0,002 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan antara konsumsi fast food dengan kejadian obesitas pada remaja di Kabupaten Gorontalo tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena makanan fast food mengandung banyak kalori, garam, dan masih banyak lagi zat-zat yang kurang baik untuk kesehatan. Semakin sering mengkonsumsi fast food, maka akan semakin berisiko menderita obesitas. Saat ini, fast food tidak lagi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga oleh masyarakat pedesaan. Masakan fast food yang dulunya hanya bisa dinikmati oleh masyarakat perkotaan karena hanya dijual di tempat-tempat pusat pembelanjaan yang besar, kini sudah banyak tersedia di pedesaan dan bisa dijumpai di minimarket ataupun usaha-usaha rumahan. Nah, adapun kesimpulan dan saran dari jurnal ini yaitu kesimpulannya, aktivitas fisik dan konsumsi fast food merupakan faktor yang berhubungan secara signifikan dengan kejadian obesitas pada remaja di Kabupaten Gorontalo tahun 2019. Adapun sarannya yaitu disarankan kepada remaja agar lebih mengatur pola makan, terutama mengatur frekuensi makan dan mengurangi mengkonsumsi fast food. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.